Mari kita membahas mengenai kebosanan dari sumber Wikipedia ini. Di sini boredom itu atau kebosanan itu didefinisikan sebagai mental state experienced when individual is left without anything to do, ya. Keadaan mental yang dialami ketika individu itu tidak menyisakan apapun untuk dilakukan gitu. Jadi cukup ini ya, mudah dipahami ya. Ini mungkin adalah sebagian kalangan menyebut ini sebagai privilege orang-orang modern begitu ya. Karena ketika banyak informasi itu dipapar melalui media sosial dan lain sebagainya, sehingga pada satu titik itu merasa jenuh gitu. Jenuh dengan berbagai aliran informasi yang ada itu. Sehingga stream of consciousness atau aliran kesadaran itu seperti ditumbuk gitu ya dengan berbagai informasi yang ada, sehingga salah satunya menghasilkan kebosanan gitu. Dalam penggunaan konvensional, boredom, ennui, or tedium is emotion characterized by an interest in one's surrounding, often caused by a lack of distraction or occupation gitu. Dalam penggunaan konvensional ataupun secara ya kata lain tradisional begitu, kebosanan itu atau ennui atau tedium itu didefinisikan sebagai emosi yang memiliki sifat ketidaktertarikan pada sekelilingnya gitu, sekeliling orang yang mengalami kebosanan ini ya. Seringkali disebabkan oleh kurangnya distraksi atau okupasi ya, baik kurangnya gangguan maupun paparan ya, occupation gitu. Although gitu, meskipun there is no universal definition of boredom, namun tidak ada satu definisi universal yang disetujui ya, atau disepakati mengenai kebosanan ini. But whether research argue it is not simply another name for depression or apathy. Jadi apapun itu, peneliti berargumen bahwa itu bukan sekedar nama lain dari depresi atau apati. Kebosanan ini terlihat sebagai keadaan mental spesifik ya, yang sangat khusus itu, bahwa orang itu menemukan unpleasant atau ketidaknyamanan, a lack of stimulation that leaves them craving relief. Kurangnya stimulasi yang membuat mereka mencari relief ya, mencari yang membuat mereka merasa nyaman kembali itu, with host of behavioral, medical, and social consequences, dan memiliki konsekuensi atau implikasi perilaku medis maupun sosial dari kebosanan ini. Jadi kita mencari-cari sesuatu yang relief, membuat kita itu merasa puas gitu ya. Tapi ketika tidak menemukannya, ada konsekuensi perilaku medis maupun sosialnya gitu. Jadi misalnya ketika perilakunya menjadi random gitu ya, mencari-cari suatu hal yang mengatasi kebosanannya. Bosan bermain game itu terus mencari game yang lain, atau bosan membaca mencari aktivitas yang lain, bosan beraktivitas di rumah keluar rumah gitu, bosan beraktivitas berinteraksi sosial di luar rumah, mencari mengobati kebosanan di dalam rumah maupun dengan cara yang apapun yang diinginkan gitu. Kemudian secara medis juga, orang yang mengalami kebosanan itu bisa berakibat pada hal yang konsep yang lebih luas gitu ya, misalnya depresi gitu ya. Saking bosannya gitu, nggak tahu ngapa-ngapain, merasa hidupnya tidak bermakna gitu. Pada akhirnya dalam jangka panjang bisa bermanifestasi menjadi suatu depresi gitu. Dan juga ada konsekuensi sosialnya gitu ya, dianggap orang bosan gitu, mager gitu, itu dianggap nggak memiliki nilai di mata masyarakat gitu. Menurut BBC News, boredom can be dangerous and disruptive state of mind that damage your health. Jadi menurut BBC News, kebosanan ini tidak berbahaya dan merupakan gangguan terhadap keadaan mental gitu ya, atau keadaan pikiran yang dapat menghancurkan kesehatan kita, kesehatanmu.
Karena memang kebosanan itu pada akhirnya ketika kita tidak dapat keluar dari siklus rasa bosan itu, secara neuroscientific gitu ya, atau dalam hormon dan juga saraf-saraf yang nanti pada akhirnya akan timbul misalnya hormon-hormon yang sifatnya negatif gitu ya. Kalau detailnya mungkin kita bisa baca dari sumber riset-riset neuroscience. Kemudian, yet research suggests that without the rhythm we cannot assess our creative edge. Namun di sisi lain, gitu, meskipun ada implikasi yang negatif dari antaranya adalah kesehatan, kebosanan ini juga merupakan salah satu sumber dari kreativitas manusia gitu. Jadi orang-orang yang kreatif itu juga berasal dari kebosanan gitu ya, mencari suatu hal yang dapat menyelesaikan kebosannya, mengatasi perilaku bosannya itu atau sikap bosannya. Dalam Experience Without Qualities, Boredom and Modernity, Elizabeth Goldstein traced the modern discourse on boredom through literary, philosophical, and sociological text to find that as a discursively articulated phenomenon, boredom is its own set, objective, subjective, Jadi di dalam Experience Without Qualities, Boredom and Modernity, pengalaman tanpa kualitas, kebosanan dan modernitas, Elizabeth Goldstein itu melacak wacana modern mengenai kebosanan melalui literatur literatur sastra gitu ya, kemudian filosofis maupun sosiologis ya, teks-teks dari ketiga bidang ini untuk menemukan fenomena yang diartikulasikan secara diskursif gitu. Kebosanan itu at once objektif dan subjektif ya. Pada satu waktu itu objektif maupun subjektif sekaligus ya. Jadi secara objektif itu ada apa ya? Ada kesamaan dari pengalaman kebosanan antar satu subjek dengan subjek yang lain. Jadi ada fakta objektifnya gitu. Ada penyebab-penyebab maupun prosesnya yang itu bisa dilacak secara objektif itu seperti apa lintas manusia dan kebudayaan gitu. Namun di satu sisi juga subjektif karena memang kebosanan itu sangat berhubungan erat dengan pengalaman unik masing-masing individu gitu ya. Penyebab kebosanannya nanti beragam gitu dan tidak bisa disamakan antar satu subjek dengan subjek yang lain. Meskipun juga mengalami hal yang serupa, misalnya kembar yang memiliki rutinitas yang sama, toh tetap memiliki perbedaan penafsiran terhadap kebosanan mereka itu. Kemudian emosinya juga subjektif, emotion dan juga intellectualization gitu ya. Jadi not just respond to the modern world, tidak hanya juga respon terhadap dunia modern, namun secara historis merupakan strategi coping atau penyelesaian masalah dengan apa yang diskonten gitu ya, yang merasa tidak memuaskan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika merasa diskonten, tidak merasa bermakna di dalam dirinya sendiri gitu, orang akan dalam sejarahnya juga mengalami kebosanan, bukan hanya sekedar fenomena modern gitu ya. Dalam kedua konsep itu berbeda satu fundamental with an experience of time gitu ya. Secara fundamental itu merupakan pengalaman mengenai waktu, such as experiencing the slowness of time gitu ya, mengalami keberlambatan waktu ya. Jadi waktu itu terasa sangat lambat gitu ya. Seperti apa itu namanya? Hidup itu jam objektifnya sama gitu ya, pukul 1 sampai 12 siang kemudian menuju malam. Tapi kita mengalaminya itu berbeda dengan rutinitas biasanya. Jadi seakan-akan waktu itu melar gitu ya, atau terasa sangat panjang karena akibat dari kita mengalami secara subjektif itu kebosanan. Jadi slowness of time itu juga pengalaman subjektif yang unik dari salah satu sifat unik dari kebosanan itu. Kita merasa sangat lambat sekali gitu. Pernah dalam fase-fase kita bosan itu pasti kita melihat satu hari itu kok nggak seperti satu hari biasanya gitu. Karena ketika kita menikmati waktu, menikmati aktivitas itu malah justru terasa cepat ya waktu ya. Karena kita berada dalam pengalaman itu hadir secara total itu ya. Nah, ketika
detach dari pengalaman itu, merasa bosan, merasa diskonten gitu, waktu itu uniknya terasa lebih lambat dari biasanya. Dan problem of meaning ya, jadi problem juga mengenai makna itu, makna mengenai apa sih pengalaman ini, waktu, kemudian hidup secara keseluruhan tuh. Jadi ada padanya craving untuk mencari apa sih makna hidup dan sebagainya. Kemudian ini di sini juga dijelaskan mengenai etimologi, asal kata dan terminologi ya, peristilahan mengenai kebosanan tadi. Dan juga di sini tadi secara kata tadi ada ennui dari Prancis dan sebagainya. Kita tidak akan membahas secara bahasanya. Di sini ada soal psikologinya ya. Kemudian kita lihat ini gambar-gambar yang menunjukkan kebosanan gitu ya. Apa itu menyentuh pipi, kemudian agak ditaruh tangannya untuk menyangga kepalanya gitu ya. Ini soal-soal gestur menunjukkan kebosanan gitu. Peneliti atau ilmuwan itu menggunakan definisi kebosanan itu berbeda-beda ya, bervariasi, sehingga membuat penelitian itu semakin complicated, semakin rumit. Ini suatu hal yang biasa terjadi dalam bidang psikologi ya. Setiap orang itu mengkonstruk mengenai suatu konsep psikologis itu berdasarkan juga pengaruh dari kebudayaan di mana mereka tinggal ini. Makanya ada psikologi budaya, ada indigenous psychology, cross cultural psychology, psikologi lintas budaya. Itu akibat dari pengaruh budaya dalam konstruksi pengetahuan para peneliti ini gitu ya. Bahkan kemudian kebosanan juga didefinisikan oleh Cynthia Devisser sebagai proses ya, sebagai proses psikologis sebagai pusat itu ya. Unpleasant, transient affective state in which individual feels a pervasive lack of interest and difficulty concentrating in the current activity. Transient affective ya, unpleasant ya tidak nyaman, transient affective state ya. Jadi keadaan afektif atau sikap yang transient, di mana individu merasa pervasive lack of interest gitu ya, kurangnya minat gitu, atau kurangnya ketertarikan dengan apapun itu ya, dan difficulty, kesulitan untuk konsentrasi pada aktivitas saat ini gitu. Jadi mudah dipahami. Jadi ketika kita merasa bosan itu kita susah untuk berfokus, being in the moment, berada dalam momen kesementaraan ini, kesementaraan hidup di saat ini gitu. Sehingga kita tidak dapat menikmati aktivitas dan hidup secara keseluruhan. McClary mendeskripsikan kebosanan sebagai affective experience associated with cognitive attentional process ya, yang diasosiasikan pengalaman afektif atau pengalaman sikap emosi gitu ya, yang diasosiasikan dengan proses atensi atau perhatian kognitif gitu. Jadi bagaimana perhatian kognitif itu diarahkan pada semua hal gitu. Jadi kebosanan itu karena merasa tidak menemukan itu, tidak menemukan makna dari semua hal yang dialami saat ini gitu. Sehingga pusat perhatiannya itu seakan ngeblank gitu ya, ngeblank, tidak memiliki apa sih tujuan dari semua ini ya. Kenapa sih saya merasa sangat tidak bergairah untuk dalam hidup itu. Kemudian Robert Plutchik mengkarakteriskan kebosanan sebagai bentuk sedang dari disgust ya, atau jijik gitu ya, versi sedangnya dari jijik gitu. In positive psychology, dalam psikologi positif, kebosanan itu dideskripsikan sebagai respon terhadap tantangan moderate which the subject has more than enough skill ya, di mana subjek itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya yang melebihi dari cukup gitu ya, sehingga karena challenge-nya itu nggak begitu tinggi itu dan sanggup melampauinya, sehingga rasa bosan gitu. Ini sangat mudah dipahami juga ketika kita merasa bahwa kita sudah punya kemampuan tentang itu, kemudian tantangannya juga berkutat di level itu gitu. Misalnya ketika kita bekerja menjadi seorang kantoran gitu ya, atau administrasi, problemnya dia cuma berkutat di situ, tidak banyak hal yang men-challenge dia untuk berkembang gitu, sehingga dia merasa bosan. Dan pekerjaan lain yang itu kemampuannya yang dimiliki sudah melampaui itu gitu. Kalau tidak di-challenge dengan suatu hal yang menantang, kemudian problem-problem yang baru, kebaruan
dan yang menuntut kreativitas, maka orang akan cenderung bosan gitu. Dan ini menyebabkan saya sehingga sangat tertarik dengan dunia pendidikan anak-anak, karena ada kebaruan di situ, ada suatu hal yang masalah yang selalu baru gitu. Karena anak-anak itu sangat unik dan unpredictable gitu. Kadang-kadang mungkin pattern perilakunya beberapa hal mudah ditebak juga, tapi dalam satu sisi juga ada spontanitas dalam dunia anak-anak. Sehingga saya merasa bahwa sampai saat ini tidak ada masa bosannya, tapi lebih banyak hal yang baru yang dipelajari, sehingga itu bisa diri ini bisa beradaptasi dengan hal itu. Ada 3 tipe atau jenis kebosanan which involve problem and judgment of attention. Jadi yang meliputi masalah mengenai keterlibatan atensi atau perhatian gitu. Ini termasuk waktu di mana manusia itu dicegah untuk terlibat dalam aktivitas yang diinginkan. Ketika manusia itu dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan, atau ketika seseorang itu secara sederhana tidak dapat pada suatu alasan tertentu untuk memaintain tetap terlibat dalam aktivitas tersebut gitu. Ini yang pertama tadi, ketika dicegah untuk terlibat dalam aktivitas yang diinginkan. Jadi misalnya dia mau keluar rumah gitu ya, tapi untuk refleksi sebentar, tapi ada misalnya dia mempunyai anak putra putri gitu ya, yang butuh kehadirannya, dicegah dia dari keinginan aktivitas keluar rumah sebentar untuk misalnya refreshing sebentar gitu, sehingga dia merasa bosan gitu, karena dia mungkin sedang tidak mood untuk berinteraksi dengan anaknya gitu. Itu bisa menyebabkan kebosanan juga. Kemudian juga dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan gitu. Apabila kita dipaksa pada kemampuan-kemampuan yang kita tidak memilikinya, atau sudah memiliki kemampuan itu tapi kita dipaksa untuk terlibat di situ gitu. Padahal itu bukan tanggung jawab misalnya, tanggung jawabnya, atau dipaksa pada waktu-waktu yang itu bukan keinginannya gitu, sehingga itu juga menyebabkan kebosanan gitu. Jadi tidak ikhlas di situ, tidak ikhlas dengan aktivitas yang dikerjakan gitu, maka akan cenderung menyebabkan kebosanan. Atau ketika orang itu secara sederhana pada alasan tertentu itu tidak dapat menjaga gitu ya keterlibatannya dalam aktivitas tersebut gitu. Jadi memaintain itu, misalnya ada target, misalnya dalam beberapa bulan ada ujian gitu, dia tidak bisa memaintain rutinitasnya belajar setiap hari gitu, ya bosan gitu. Dia tidak bisa memaintain tujuannya agar tercapai, agar lulus gitu ya, merasa repetisi untuk persiapan ujian, ya bosan juga gitu. Jadi motivasi untuk memaintain itu tadi ya, dorongan-dorongan untuk menjaga rutinitasnya itu bermakna, itu adalah tantangan agar kita tidak bosan gitu. Kemudian boredom proneness is tendency to experience boredom of all types ya. Jadi juga ada skala mengenai boredom proneness skala berisikoan untuk mengalami ini ya, kebosanan. Riset terkini found that boredom of friends clearly consistently associated, secara jelas dan konsisten berhubungan dengan gagalnya atensi gitu ya. Tadi perhatian itu, ketika gagal mengarahkan perhatiannya terhadap tujuan akhirnya tadi seperti ujian tadi, dia akan mengalami kebosanan gitu. Jadi atensinya tidak bisa mengarahkan pada satu tujuan ultimate gitu, tujuan utama, sehingga dia merasa bosan. Kemudian secara teoretikal dan empiris itu berhubungan dengan depresi atau gejala yang serupa gitu ya. Jadi kalau kebosanan itu dalam jangka panjang gitu, pasti akan melahirkan depresi, karena hidupnya secara total tidak memiliki makna yang jelas gitu. Tidak menemukan apa makna dari keseluruhan eksistensinya gitu. Existential tiredness atau kelelahan eksistensial. Itu nanti ada juga absent mean that this very person so inactive or forgetful. Jadi menunjukkan ketidakperhatian ataupun perilaku yang forgetful itu ya, mudah melupakan suatu hal gitu. Karena dia tidak hadir di situ gitu. Bosan itu kan tidak hadir dalam aktivitas yang ada saat itu, sehingga dia merasa ngeblank gitu ya.
Di sini juga dijelaskan mengenai physical health, kesehatan fisik, kemudian ada filsafat juga, cause and effect, penyebab dan juga efeknya atau akibatnya in workplace, ini dalam tempat kerja. Tentu saja tadi seperti yang saya sebutkan ya, pekerjaan itu kalau tidak dimaknai secara baru gitu, maka orang akan cenderung mudah bosan gitu. Dan juga ada di pop culture gitu ya, budayaan populer itu juga ada superfluous man gitu, existential fiction, fiksi eksistensialis itu. Jadi mungkin seperti itu teman-teman, kalau ada kebosanan itu, mungkin salah satu tipsnya adalah bagaimana menjaga agar kita selalu bermakna ya. Ada selalu hal yang baru yang dipelajari gitu. Dalam konteks saya menjadi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di taman kanak-kanak itu, saya selalu berusaha mencari apa yang bisa dipelajari baru setiap hari, sehingga selalu ada tantangan dalam pendidikan gitu ya. Meskipun ada rutinitas nanti berulang itu ya, konflik antar anak dan sebagainya, tapi ada suatu hal yang baru yang pengalaman itu pada hari itu juga didapatkan itu ya, pengalaman ilmunya gitu. Ada suatu spontanitas dari anak-anak itu yang menyebabkan kita tuh bisa keluar dari kebosanan rutinitas pekerjaan itu menjadi guru. Jadi mungkin saya bersyukur ketika bertemu dengan anak, saya belajar soal spontanitas, bagaimana kita being in the moment, berada dalam momen saat ini gitu. Sehingga kita dapat menikmati hidup dan juga bisa menyelesaikan permasalahan kebosanan yang kadang-kadang muncul gitu. Mungkin seperti itu.